Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Saya yakin nih pemirsa TVmu pasti udah bertanya-tanya sebenarnya dari tadi. Tapi sabar karena saya tahu pemikirannya sama kok sama saya. Kalau mau franchise itu gimana caranya? Karena nggak bisa dipungkiri gitu, warteg itu emang idola sih gitu. Kalau misalnya dimanapun gitu, saya memang hampir pasti ada aja gitu warteg gitu. Berarti kan kalau kayak gitu memang peminatnya juga banyak gitu. Tapi kalau kita mau franchise itu gimana Pak Yudi? Ya mudah sih sebenarnya, kalau tinggal datang ke cabang kami kan nanti ada nomor telepon kami, otomatis nyari di internet juga banyak lah nomor telepon kami. Intinya nanti ketemu dengan tim marketing kami. Kalau emang udah cocok nih marketing kami nanti menjelaskan udah cocok. Emang itu ada tanda jadi itu 5 juta rupiah. Itu tanda jadi, tapi tidak hilang, dalam arti nanti kalau emang cocok ya emang uang itu digabungin ke sana, maunya franchise sekian, jadi udah ada saldo 5 juta. Andai pun nanti orang itu mengundurkan batal istilahnya dengan suatu masalah, itu akan kami kembalikan 100% yang 5 juta tadi. Oh gitu. Kami nggak mau, walaupun dia yang contoh kemarin ya, zamannya ini corona seperti ini kan ada beberapa yang mundur, itu pun saya kembaliin 100%, tidak mau 1 rupiah pun kami mengurangi, walaupun dia yang batalin istilahnya gitu. Kami nggak mau seperti itu. Pak Yudi baik hati ya. Dari tadi soalnya pembahasannya udah ngebantuin teman gitu, nggak mau pakai bunga, tenornya terserah, bebas, pokoknya luar biasa gitu. Tapi kalau boleh tanya nih Pak Yudi, kita buka-bukaan aja karena saya juga penasaran gitu. Kalau misalnya mau franchise Karisma, Mamoka sama subsidi pasti beda-beda kan harganya? Atau sama semuanya? Harganya sebenarnya sama. Yang membedakan nanti ukuran kiosnya. Nah sekarang kita sebut aja harga Pak Yudi kalau boleh. Kalau misalnya mau franchise tuh berapa berarti harga saat ini? Dari 130 sampai 160-an. 130 sampai 160. Itu belum termasuk sewa kiosnya ya. Oke. Ke kaminya aja, tapi itu sudah 100%, dalam arti nanti dapatnya apa aja? Iya, apa Pak? 100% SDM-nya, perabotannya, semuanya. Intinya kios yang tadinya cuma begitu udah kami sulap jadi warteg ya. Sampai modalnya, sampai apanya sudah semua. Oke. SDM yang disediakan sama Pak Yudi itu berapa orang? Tergantung nanti besar kecilnya warung itu. Tapi minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Minimal. Itu udah bener-bener training, dia udah bisa masak sesuai dengan cita rasanya Karisma. Betul, andai kan suatu saat Mbak nggak cocok dengan pengelola kami yang pertama, itu pun bisa diganti. Oh gitu? Bisa, ini Pak Yudi, ini kayaknya aku nggak cocok nih dengan ini kan pengelola yang ini, kami nanti ganti. Oh, berarti kalau misalnya kita pengen franchise enak ya gitu, maksudnya kita nggak perlu mikirin melatih karyawan dulu gitu, karena udah terlatih gitu. Andai kan nanti Mbak sendiri mau kelola sendiri juga bisa, kami training tempat kami. Maunya aku pengen dikelola saudara sendiri mamanya, tapi saudara kami itu belum bisa gitu kan. Nanti kami training juga sampai bisa. Sampai bisa. Iya, tidak pakai waktu, istilahnya apa seminggu apa setengah bulan enggak. Jadi sampai bisa, dia bisanya sebulan ya sebulan, bisanya 2 bulan ya 2 bulan, nggak masalah gitu kan. Oh gitu. Oke. Nah terus proses bisa sampai jadinya gitu, bisa sampai buka itu warteg itu sendiri, berarti butuh proses berapa lama Pak Yudi kira-kira? Ya ini kan namanya udah DP nih, berarti udah serius. Nanti kan tim kami pasti nyari lokasi. Mamanya ada request, pengennya Bekasi, tim kami nyari tuh dari Bekasi nih. Mamanya begitu tim kami dapat, saya juga akan survei langsung, saya sendiri langsung. Pertama tim kami, terus kedua saya, ketiganya si calon investor yang mau beli franchise kami. Kalau emang nanti si calon investor itu cocok, ya udah nanti kita kerjakan. Itu kisarannya kalau sudah dikerjakan itu kisaran setengah bulan udah bisa. Setengah bulan udah bisa running. Ya, tapi kan yang paling lama kadang-kadang nyari lokasinya. Iya betul. Karena kadang-kadang ya itu cocok nggak cocok iya, kadang-kadang cocok lokasinya nggak cocok harganya kan sewanya. Itu yang agak sulit ya. Iya. Nah ini kita balik lagi ngomongin tentang SDM gitu, training sampai bisa. Itu kalau misalnya bayar lagi nggak sih dari pihak kitanya tidak gitu? Ada. Enggak. Kalaupun keluarganya Mbak sendiri yang istilahnya training tidak ada bayaran sama sekali. Wah, menarik ya itu. Nah, tadi Pak Yudi kan bilang itu beli putus di kami gitu. Dapatnya itu
kayak peralatan segala macam sampai kecil-kecilnya itu semua piring, gelas di situ itu semua 100% lah, sampai kulkas, TV pun ada. Oh iya. Iya, jangan kan cuma sendok, piring gitu kan, TV, kulkas pun ada. Wah, jadi benar-benar udah kita tuh benar-benar sebagai investor terima beres, terima jadi semua, pokoknya kalau running ya udah gitu ya tinggal running. Oke. Nah, itu terus kalau ngomongin tentang katanya selain masalah pembagian hasil gitu, ada juga nggak sih Pak? Ada, nanti nah, itu gimana? Pembagian hasilnya itu 50-50 sama si pengelola, tapi setelah dipotong operasional. Contoh sewa kiosnya berapa, namanya sewa kios 60 juta setahun, ya berarti kan sebulan 5 juta nih. Namanya pembantunya berapa, 3 digaji udah sekian. Untuk saat ini sih pembantu cuma 1,5 kisarannya gajinya. 1,5, pembantunya ada berapa, bayar listriknya udah, bayar airnya udah, pam gitu kan mamanya kan. Terus saya waktunya sudah, dan sisanya berapa? Ini sisanya ini yang dibagi dua antara si investor dengan si pengelola. Pengelola itu suami istri semua loh, Mbak. Oh ya? Iya, jadi suami istri karena emang lebih bertanggung jawab daripada yang masih single gitu kan. Oh gitu. Pengelola itu maksudnya orang yang bekerja di situ. Betul, kan ya Pak ya? Pimpinannya nanti di sana. Suami istri dan nanti karyawannya berapa. Si suami istri ini dia nggak dapat gaji, tapi dapatnya bagi hasil. Dapatnya bagi hasil. Kalau karyawan dapatnya dia gaji. Dapat gaji. Nah ini saya jadi tertarik nih ngomongin tentang SDM itu semua dibawa dari kampung halaman. Betul, dari sana. Oh gitu. Oh, jadi kalau di total ini satu kampung bapak boyong semua ke Jabodetabek dong ya? Mungkin lebih terkenalan saya daripada Pak Lurahnya. Itu tapi proses ada screening tesnya juga nggak sih dari sana gitu? Misalnya jangan sampai udah dibawa ke Jakarta terus mengecewakan gitu kan? Ya, tetap kan kadang-kadang ada aja namanya udah cabangnya banyak itu ada aja. Tapi kan itu tadi nanti si investor bila mana tidak cocok dengan pengelola kami yang kami tempatkan itu bisa minta ganti gitu kan. Untuk kisaran berapa bulan itu masih ya garansi kami lah. Tapi kalau untuk sekian bulannya lagi bukan, tetap kami carikan, tapi ada biaya, dalam arti biaya untuk memberangkatkan. Ongkosin dari sana ke sini ya. Tapi kalau masih kisaran 3 bulan itu tanggung jawab saya tanpa mengeluarkan biaya lagi si investor. Tapi kalau sudah 4 bulan ke sana ya tanggung jawabnya cuma itu aja, mengganti transportasinya aja. Tidak ngasih uang ke kami, tidak sebenarnya. Cuma emang ongkosnya tuh, travelnya berapa, nyari karyawan itu butuh biaya berapa, itu yang diganti. Nah, berarti kan tadi Pak Yudi bilang gitu, kami tuh kalau cari pengelola gitu itu harus yang pasangan suami istri biar lebih bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya kayak gitu, itu gimana Pak Yudi? Pak Yudi nyari langsung di sana, misalnya kayak sekarang gitu belum ada yang franchise, tapi Pak Yudi udah punya stok untuk sudah, para pasti udah. Oh gitu. Kami nggak usah nyari, insya Allah yang daftar jujur banyak. Pak Yudi justru yang dicari ya. Berarti kalau misalnya sampai dengan saat ini 25 tahun berjalan, Pak Yudi sendiri udah punya berapa tim Pak? Kalau dulu waktu masih karisma sih nggak berapa, sekarang sih untuk marketing sendiri kisarannya 7 orang. Untuk tim marketingnya, tim lapangannya ya kisarannya 5 orang. Yang untuk nyari lokasi gitu kan. Itu tim-tim kami. Kalau tim tukangnya yang paling banyak tim tukangnya gitu tim kan. Tukang, ya benar-benar. Kalau yang untuk nyari lokasi ya kisarannya 5 orang itu tadi. Oke. Saya sih agak tertarik sama ternyata banyak juga ya gitu nama karisma, tapi sebenarnya bukan punya Pak Yudi gitu ya. Disamarkan gitu, bukan punya. Itu kita bakalan ngebahas itu nanti ya Pak Yudi ya di segmen berikutnya. Itu kalau saya pribadi itu termasuk duka berarti. Bukan kebanggaan sendiri karena banyak yang kopi ternyata. Tapi kita akan tahu nanti ya bedanya apa sih wartegnya Pak Yudi yang asli sama yang palsunya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.